Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu rahajeng rahayu. Sedulur kabeh. Sugeng rawuh ing channel iki, papan kita nyawiji kanggo nyritaka keperkara gaib, pitutur leluhur, lan rahasia weton sing ora kabeh wong wani embuka. Sakdurunge mlebu lui jero, monggo sedulur kabeh mbales salam sesuai keyakinan masing-masing di kolom komentar. Tulis juga pengalaman panjenengan. Apakah pernah merasa diawasi, padahal sendirian? Sedulurku, pernahkah sampean berada di kamar sepi, lalu tiba-tiba bulu kuduk meremang? Atau sedang berjalan sendirian, namun terasa ada langkah kaki lain yang mengikuti? Orang Jawa percaya, jika hal itu sering dialami oleh mereka yang lahir di weton Wage, maka bisa jadi yang mengawasi bukanlah manusia. Misteri apa yang sebenarnya menyelimuti Wage? Mengapa weton ini sering dikaitkan dengan kehadiran tak kasat mata? Dalam tradisi Jawa, setiap weton tidak hanya sekadar hitungan hari lahir. Ia membawa energi, jalan hidup, dan juga bayangan gaib yang kadang sulit dijelaskan. Wage, salah satu pasaran dalam penanggalan Jawa, sering disebut punya hubungan khusus dengan alam halus. Bukan berarti semua orang Wage pasti diganggu makhluk gaib. Namun, ada getaran yang membuat Wage lebih peka terhadap hal-hal tak kasat mata. Kadang mereka merasa seperti diawasi, bahkan ditemani. Inilah yang sering menimbulkan rasa was-was, sekaligus penasaran. Sedulurku, sampai di sini kita sudah mengenal bahwa weton Wage bukan sekadar hitungan hari lahir. Ada aura, ada getaran, ada misteri yang mengelilinginya. Dan inilah yang membuat Wage berbeda. Mereka sering merasakan sesuatu yang sulit dicerna akal, namun nyata di dalam batin. Bayangkan kita sedang duduk di beranda rumah tua. Malam sunyi, hanya terdengar jangkrik dan suara angin melewati dedaunan. Di tengah keheningan itu, cerita leluhur biasanya mulai mengalir, tentang pengalaman aneh, tentang rasa diawasi, tentang misteri yang menyertai orang Wage sejak lahir. Nah, mulai saat ini mari kita buka lembar demi lembar rahasia itu. Kita tidak akan buru-buru. Kita akan berjalan pelan, menyingkap satu persatu misteri yang sering dialami Wage. Siapa tahu, di antara cerita ini, sampean menemukan cermin dari pengalaman pribadi panjenengan. 1. Wage dan energi pengawasan gaib. Sedulurku, dalam pitutur Jawa, setiap weton lahir membawa pancaran energi berbeda. Ada yang memancar tenang, ada yang panas, ada pula yang samar-samar tapi terasa menusuk. Nah, weton Wage oleh banyak sesepuh disebut sebagai weton yang hidupnya jarang benar-benar sendirian. Seolah ada mata lain, mata yang tak kasat, selalu mengawasi dari kejauhan. Bayangkan, sampean duduk sendirian di kamar. Sunyi, hanya terdengar detak jam dinding. Tiba-tiba, hawa berubah. Kulit meremang, tengkuk dingin. Rasanya seperti ada yang berdiri di belakang. Anda menoleh. Kosong. Tapi rasa diawasi itu tetap ada. Menempel. Bagi orang Jawa, khususnya yang lahir Wage, pengalaman semacam ini bukan hal asing. Simbah sering berkata, wong Wage iku kerep ora tau meneng dewe. Senajan awake dewe-dewe, tansah ana sing nyawang. Kalimat ini menggambarkan bahwa Wage punya aura yang mengundang. Bukan berarti mereka pasti dikerumuni hantu, tetapi kehadirannya menarik perhatian dunia halus. Ada yang sekadar mengintip, ada pula yang merasa terpanggil untuk mendekat. Kenapa bisa begitu? Karena Wage dipercaya lahir dengan pancer atau inti energi yang lembut. Ibarat lampu minyak kecil di tengah gelap, cahayanya redup namun jelas terlihat. Makhluk halus yang melintas pun akan menoleh. Sama seperti kita menoleh saat melihat lampu menyala di tengah sawah gelap. Energi inilah yang membuat Wage sering diperhatikan, bahkan tanpa disadari. Namun, sedulurku, pengawasan ini tidak selalu bermakna buruk. Ada kalanya Wage justru dilindungi. Misalnya, orang Wage yang tiba-tiba merasa ragu berangkat, lalu belakangan baru tahu di jalan yang hendak dilalui ada kecelakaan. Atau Wage yang sering mendapat firasat untuk menunda sesuatu, dan ternyata benar, itu menyelamatkan dirinya dari halangan. Sesepuh percaya, itulah cara halus dunia gaib ikut menjaga mereka. Tapi ingat, tidak semua pengawasan ini menyenangkan. Ada pula Wage yang merasa berat tidur malam, seakan selalu ditunggui. Ada yang sering mimpi buruk, atau merasakan hawa dingin menusuk saat sendirian.
Semua ini adalah risiko dari energi wage yang memang terbuka. Mereka seperti rumah dengan pintu yang jarang dikunci. Siapapun bisa masuk, entah tamu baik, entah pengganggu. Itulah mengapa leluhur memberi wejangan agar orang wage eling lan waspada. Eling, selalu ingat pada Gusti, supaya energi diri tetap bersinar. Waspada, tidak gegabah menantang yang tak terlihat. Karena, sedulurku, wage memang lahir dengan takdir ditemani mata-mata halus yang tidak bisa begitu saja diabaikan. Nah, sedulurku, kalau pengawasan gaib ini memang nyata bagi wage, tentu ada tanda-tanda khusus yang bisa dirasakan. Tanda-tanda inilah yang sering muncul diam-diam, membuat bulu kuduk berdiri, atau hadir lewat mimpi berulang kali. Mari kita lanjut ke poin 2. Tanda-tanda diawasi yang hanya dialami wage. 2. Tanda-tanda diawasi yang hanya dialami wage. Sedulurku, setelah kita memahami bahwa wage membawa energi pengawasan gaib, kini kita masuk pada pertanyaan berikutnya. Lah piye carane ngertien kita pancen lagi diawasi? Sesepuh dulu tidak sembarangan memberi jawaban. Mereka mengajarkan lewat pengalaman, lewat cerita-cerita yang diam-diam menjadi pedoman hidup. Bagi orang wage, ada tanda-tanda khas yang sering muncul. Tanda ini halus, tidak semua orang bisa merasakannya, tapi wage justru paling sering mengalaminya. 1. Merinding tanpa sebab. Pernahkah sampean, sedulur, sedang duduk santai tiba-tiba bulu kuduk berdiri? Tidak ada angin kencang, tidak ada suara keras, tapi hawa tubuh berubah begitu cepat. Itu sering jadi tanda ada mata lain yang sedang memperhatikan. Bagi orang wage, kejadian ini bisa datang berulang, terutama di malam hari. 2. Mimpi yang sama berulang kali. Orang wage sering dihampiri mimpi yang misterius. Ada yang didatangi sosok tua berwajah teduh, ada pula yang melihat bayangan hitam hanya berdiri di kejauhan. Aneh ya, mimpi itu tidak sekali dua kali, melainkan datang berulang, seolah ada pesan yang belum disampaikan. Simbah bilang, mimpi sing teka kaping pirang-pirang iku dudu bunga turu, nanging pawisik. 3. Mendengar suara tanpa wujud. Banyak orang wage menceritakan pengalaman mendengar langkah kaki di belakang mereka, padahal rumah sunyi. Kadang berupa bisikan halus menyebut nama, kadang hanya suara benda jatuh tapi saat dicek tidak ada apa-apa. Semua ini adalah bagian dari tanda bahwa wage memang ditandai sebagai pribadi dengan batin terbuka. 4. Hawa dingin menusuk. Salah satu tanda paling umum adalah hawa dingin yang tiba-tiba datang, berbeda dengan udara biasa. Rasa dingin ini sering muncul di bagian tengkuk atau pundak, seolah ada sesuatu yang berdiri dekat sekali di belakang tubuh. Sesepuh percaya, hawa dingin itu adalah jejak dari makhluk halus yang lewat, atau sekadar singgah sebentar. 5. Perasaan ada sosok di sekitar. Ini yang paling halus. Orang wage sering merasa ada sosok berdiri di dekatnya, meski mata tidak menangkap apa-apa. Saat sendirian, terutama di tempat gelap atau sepi, rasa ini makin kuat. Ada wage yang bercerita, mereka bisa merasakan tatapan di punggungnya, membuatnya tidak betah berlama-lama di sana. Namun, sedulurku, penting untuk dipahami bahwa tanda-tanda ini bukan berarti wage selalu diganggu. Justru sesepuh percaya, tanda itu adalah cara alam halus berkomunikasi. Seakan ingin berkata, awakmu ora dewekan, ana sing nyawang lan ngajeni. Bagi orang wage yang bisa menjaga sikap, tanda-tanda ini bisa menjadi pengingat agar selalu eling lan waspada. Eling kepada Gusti, supaya tidak terperdaya rasa takut. Waspada dalam laku, supaya tidak gegabah menantang atau menyombongkan diri. Sedulurku, wage ibarat seseorang yang rumahnya punya jendela kaca bening. Dari dalam, mereka bisa melihat keluar, dan dari luar, makhluk halus bisa ikut mengintip. Itulah sebabnya, wage sering jadi sasaran perhatian. Bukan karena lemah, tapi karena memang batinnya terbuka lebih dari orang lain. Maka, bila panjenengan lahir wage dan sering mengalami tanda-tanda ini, jangan langsung takut. Jadikan itu sebagai pengingat bahwa sampean diberi anugerah kepekaan. Yang perlu dilakukan hanyalah menjaga hati tetap bening, tidak gampang goyah, dan selalu menyandarkan diri pada Gusti. Nah, sedulurku, setelah kita tahu tanda-tanda pengawasan itu, tentu muncul pertanyaan, kenapa kok wage sing kerep ngalami, dudu weton liyane? Untuk memahami hal ini, kita perlu masuk lebih dalam, menyingkap sebab-sebab mengapa wage begitu mudah terhubung dengan dunia halus. Mari kita lanjut ke poin 3,
Sebab Wage mudah terhubung dengan alam halus. 3. Sebab Wage mudah terhubung dengan alam halus. Sedulurku, sesudah kita bicara tanda-tanda yang dialami orang Wage, timbul pertanyaan besar. Napa kok Wage sing krep ngalami, dudu liane? Mengapa mereka begitu mudah merasa diawasi, bahkan lebih peka terhadap kehadiran makhluk tak kasat mata? Sesepuh Jawa punya jawaban sederhana namun dalam, saben weton endue getaran, Wage iku geterane alus. Artinya, setiap weton membawa getaran batin sendiri. Wage, oleh perhitungan Jawa, termasuk weton dengan getaran halus, lembut, dan peka. Ibarat kain tipis yang mudah ditembus angin, hati Wage juga mudah disentuh energi dari luar. Orang Wage lahir dengan semacam pancer yang terbuka. Pancer adalah pusat batin manusia, titik keseimbangan antara jasmani dan rohani. Pada orang Wage, pancer ini cenderung sensitif, sehingga mereka lebih mudah merasakan sesuatu yang tidak kasat mata. Itu sebabnya Wage sering mengalami firasat kuat, mimpi yang terasa nyata, atau tiba-tiba merinding tanpa sebab. Bayangkan begini, sedulurku, ada dua orang berjalan di kuburan malam hari. Orang pertama santai-santai saja, tidak merasakan apa-apa. Orang kedua tiba-tiba bulu kuduk berdiri, merasa ada yang mengawasi. Nah, seringkali orang kedua ini adalah mereka yang lahir Wage. Bukan karena penakut, melainkan karena batinnya memang lebih peka menangkap getaran halus di sekelilingnya. Kelembutan getaran ini juga yang membuat Wage mudah ditandai oleh alam gaib. Seperti lampu kecil di tengah kegelapan, cahayanya meski redup tetap terlihat oleh makhluk yang lewat. Itulah sebabnya Wage sering diperhatikan, bahkan diawasi. Ada yang sekadar melintas, ada pula yang merasa cocok untuk menetap, entah sebagai penjaga atau sekadar penonton. Namun, sedulurku, jangan salah sangka. Kepekaan Wage bukanlah kelemahan, melainkan anugerah. Sebab dengan kepekaan itu, Wage bisa lebih hati-hati, lebih waspada, lebih mudah menerima pawisik atau tanda gaib yang menuntun langkah hidup. Tapi tentu, anugerah ini juga bisa berubah jadi beban bila Wage tidak mampu menjaga diri. Sesepuh sering mengingatkan, sing alus kui kudu dijaga, aja nganti dadi bolongan. Maksudnya, kehalusan batin Wage bisa jadi pelindung, tapi juga bisa jadi celah bila tidak dijaga dengan doa, tirakat, dan laku baik. Bila Wage lengah, energi buruk justru mudah masuk. Tapi bila Wage eling lan waspada, energi itu berubah jadi cahaya pelindung. Contoh sederhana, banyak orang Wage yang berhasil selamat dari mara bahaya karena mengikuti firasat. Misalnya, tiba-tiba enggan naik kendaraan, lalu belakangan mendengar kendaraan itu kecelakaan. Atau menunda perjalanan tanpa sebab, ternyata di jalan ada musibah. Itulah bukti bahwa kepekaan Wage adalah bentuk komunikasi halus dari semesta, tanda bahwa mereka tidak pernah sendirian. Jadi, sedulurku, sebab utama Wage mudah terhubung dengan alam halus adalah karena batinnya ibarat kaca bening. Segala getaran mudah masuk, baik yang terang maupun yang gelap. Tugas Wage hanyalah menjadikan kaca itu tetap bersih, dengan doa, laku tirakat, dan kerendahan hati. Nah, sedulurku, bila Wage memang mudah terhubung dengan dunia halus, pertanyaan selanjutnya muncul, apakah yang mengawasi itu selalu menjaga, atau justru bisa mengganggu? Disinilah misteri Wage makin rumit, karena pengawasan itu bisa jadi berkah, bisa juga jadi cobaan. Mari kita ungkap dalam poin 4, perlindungan gaib atau gangguan? 4. Perlindungan gaib atau gangguan? Sedulurku, kita sudah membahas bahwa Wage mudah terhubung dengan alam halus. Nah, di titik inilah muncul pertanyaan penting. Sing nyawang iku enja utawa malah nyilakani? Jawabannya tidak tunggal. Kadang kehadiran itu membawa perlindungan, kadang justru bisa berubah jadi gangguan. Semua tergantung bagaimana Wage menjaga dirinya. Dalam pitutur Jawa, dikenal istilah penunggu atau pengancani. Orang Wage sering disebut lahir tidak sendirian. Sejak bayi, ada semacam energi atau sosok gaib yang ikut mengawasi. Ada keluarga yang melihat bayi Wage sering tersenyum sendiri, matanya menatap kosong ke pojok ruangan. Ada pula yang merasa rumah jadi lebih ramai setelah kelahirannya, meski tak ada tamu. Semua itu dipercaya sebagai tanda bahwa Wage lahir dengan pengiring dari alam lain. Bila si Wage tumbuh dengan laku baik, rajin doa, menjaga tutur kata, dan tidak sembarangan menantang dunia gaib, maka pengiring itu menjadi pelindung.
Banyak cerita tentang orang wage yang selamat dari mara bahaya karena seolah ada tangan tak terlihat yang menuntun. Misalnya, tiba-tiba ingin berhenti sebentar padahal biasanya tidak, lalu selamat dari kecelakaan. Atau tiba-tiba menoleh ke belakang, sehingga terhindar dari ancaman. Itu semua diyakini sebagai campur tangan, penjaga halus, yang setia mengawasi. Namun sedulurku, jangan salah. Jika wage hidup sembrono, suka menantang yang tak terlihat, atau bahkan mempermainkan pengalaman gaib untuk kesombongan, maka yang mendekat bisa jadi bukan penjaga, melainkan pengganggu. Sesepuh sering mengingatkan, wong sing ora yesong reksa awake dewe, malah dadi dolanan makhluk alus. Artinya, kalau wage tidak bisa menjaga diri, ia justru jadi sasaran empuk bagi makhluk halus yang iseng, bahkan jahat. Gangguan itu wujudnya bermacam-macam. Ada wage yang sering dihantui mimpi buruk, dikejar sosok hitam dalam tidur, atau didatangi bayangan yang menatap tajam. Ada pula yang merasa tubuhnya lemas tanpa sebab, pikirannya kusut, padahal secara medis sehat. Semua itu diyakini sebagai tanda bahwa wage sedang dikerumuni energi gaib yang tidak bersahabat. Oleh karena itu, leluhur memberi wejangan agar wage selalu eling lan waspada. Eling, supaya tidak lupa bahwa perlindungan sejati hanya datang dari Gusti. Waspada, supaya tidak sembarangan membuka pintu pada yang tidak jelas. Ritual kecil seperti doa sebelum tidur, membakar kemenyan pada malam tertentu, atau sekadar menjaga kebersihan rumah, dipercaya bisa memperkuat pagar gaib wage. Ada kisah lama tentang seorang lelaki wage yang sering pulang larut tanpa doa apapun. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Tapi lama-kelamaan ia sering mendengar suara langkah mengikuti dari belakang. Badannya meriang tiap malam, dan mimpinya selalu buruk. Setelah dimintakan nasihat simbah desa, ia diminta mandi kembang setaman, melakukan puasa mutih, dan memperbanyak doa. Perlahan, gangguan itu sirna, berganti dengan rasa tentram. Sejak saat itu, ia percaya, yang mengawasi bisa jadi penjaga, bisa juga pengganggu, tergantung pada bagaimana kita bersikap. Sedulurku, wage seperti orang yang hidup di perempatan jalan, satu arah menuju cahaya, satu arah menuju gelap. Bila ia hati-hati, jalan cahaya akan terbuka dan pengawasan itu menjadi pelindung. Bila ia sembrono, jalan gelap yang datang, dan pengawasan itu berubah jadi jeratan. Nah, sedulurku, kita sudah melihat bahwa wage bisa dilindungi, bisa pula diganggu. Tapi di balik semua itu, ada rahasia terakhir, sesuatu yang jarang diucapkan terang-terangan oleh para sesepuh. Rahasia ini bukan untuk dibicarakan sembarangan, karena hanya bisa dirasakan, bukan diceritakan. Mari kita buka tabirnya dalam poin 5, rahasia batin wage yang hanya bisa dirasakan. 5. Rahasia batin wage yang hanya bisa dirasakan, bukan diceritakan. Sedulurku, sesudah kita mengurai tanda-tanda gaib, pesona pengawasan, hingga perlindungan dan gangguan yang bisa menyertai orang wage, kini tibalah kita pada inti terdalam. Inilah rahasia yang oleh para leluhur disebut rahasia batin wage. Sebuah rahasia yang tidak bisa dibuka sembarangan, tidak untuk dipamerkan, dan tidak untuk dijadikan cerita hiburan. Sesepuh sering berkata, ana sing mung kanggo rasa, ora kanggo ukara. Artinya, ada hal-hal yang hanya bisa dipahami lewat rasa batin, tidak bisa dituangkan dalam kata-kata. Begitu pula rahasia wage. Ia hadir sebagai bisikan halus, firasat samar, atau mimpi berulang yang maknanya hanya bisa ditangkap oleh si pemiliknya sendiri. Banyak orang wage mengaku pernah merasakan pengalaman batin yang sulit dijelaskan. Ada yang tiba-tiba merasa diajak berbicara dalam hati oleh suara asing yang lembut. Ada yang dalam tidur didatangi sosok berjubah putih, memberi pesan yang membuatnya menangis tanpa tahu sebabnya. Ada pula yang berulang kali merasakan deja vu, seolah pernah mengalami sesuatu padahal baru pertama kali. Semua itu hanyalah pintu rahasia yang sengaja dititipkan pada wage. Tapi sedulurku, rahasia ini bukan untuk diumbar. Bila dibuka sembarangan, ia justru kehilangan makna, bahkan bisa mendatangkan petaka. Sesepuh berpesan, sing ora sak mestine diceritakake, luih becik didhelikake. Maksudnya, ada pengalaman yang sebaiknya disimpan di dalam hati. Karena semakin wage bisa menjaga rahasia itu, semakin kuat pula perlindungan gaib yang melingkupinya. Rahasia batin wage juga sering berupa jalan sunyi. Mereka kerap merasa berbeda, merasa tidak cocok dengan keramaian,
bahkan sering merasa sendirian meski dikelilingi banyak orang. Bukan berarti Wage antisosial, tetapi karena batinnya sedang diajak untuk menapaki jalan kontemplasi, merenung, menata diri, dan menemukan makna hidup yang lebih dalam. Ada kisah seorang pemuda Wage yang sejak kecil sering sakit tanpa sebab jelas. Banyak orang mengira hidupnya akan singkat, tapi ibunya percaya, itu hanya godhokan. Sang pemuda tumbuh jadi dewasa dengan pengalaman batin yang kaya. Ia jarang bicara tentang apa yang dirasakan, tapi kehadirannya menenangkan siapapun di sekitarnya. Inilah contoh bahwa rahasia Wage seringkali bukan berupa kekuatan hebat yang bisa dipamerkan, melainkan daya batin yang halus, yang hanya bisa dirasakan lewat keheningan. Sedulurku, Wage adalah lambang keseimbangan. Mereka hidup di antara dunia nyata dan dunia gaib, di antara keramaian dan kesunyian. Rahasia mereka bukan untuk ditunjukkan, melainkan untuk dijalani. Seperti benih yang tumbuh di dalam tanah, tidak terlihat, tetapi kelak menjelma pohon besar yang memberi teduh bagi banyak orang. Maka, bila sampean lahir Wage, jangan heran bila sering merasa berbeda. Jangan takut bila mengalami firasat yang sulit dijelaskan. Jangan buru-buru menceritakan semua pada orang lain. Simpan, resapi, jadikan bekal untuk berjalan lebih bijak. Sebab rahasia Wage adalah jalan batin yang hanya bisa dipahami oleh diri mereka sendiri, dan oleh Gusti Sing Maha Ngawasi. Sedulurku, dari tanda gaib sejak lahir, tanda-tanda pengawasan, sebab keterhubungan dengan alam halus, perlindungan dan gangguan, hingga rahasia batin yang tersembunyi, semua itu hanyalah kepingan dari teka-teki besar bernama Wage. Mereka bukan sekadar hitungan hari lahir, melainkan jiwa yang dititipi rahasia, agar hidupnya menjadi lebih dalam, lebih berhati-hati, dan lebih dekat pada Gusti. Sedulurku, Wage bukanlah weton biasa. Mereka sering merasa diawasi, bukan karena halusinasi, melainkan karena pintu batinnya lebih peka terhadap dunia halus. Namun ingat, apa yang terasa bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dijadikan pengingat bahwa Wage selalu ditempa untuk lebih hati-hati, lebih sadar, dan lebih dekat pada Gusti. Ingatlah pepatah Jawa, sing nyawang ora mesti ngerti, sing ngerti kudu luwih eling. Artinya, tidak semua yang kita lihat bisa kita pahami, dan tidak semua yang kita pahami boleh kita ceritakan. Sedulurku, apakah sampean lahir Wage? Pernahkah merasa diawasi atau ditemani oleh sesuatu yang tak kasat mata? Ceritakan pengalaman panjenengan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini supaya lebih banyak sedulur bisa mengambil hikmah dari pitutur leluhur. Rahayu rahajeng rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya.